Pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Memasuki hari ke-7, banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum ada tanda-tanda akan surut. Sejumlah desa yang berada di pinggir aliran sungai Silugonggo, ketinggian air mencapai 1,5 meter sampai 2 meter. Seperti di desa Doropayu, Kecamatan Juwana, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga mulai mengungsi dan sebagian lain pun bertahan di rumah untuk menjaga harta bendanya. Lamanya banjir membuat sejumlah warga mulai terkena penyakit seperti gatal-gatal, demam, batuk, hingga hipertensi. Data dari BPBD Pati, saat ini terdapat 48 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Pati terendam banjir. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Pati, Jawa Tengah, kami terhubung dengan kontributor Abdul Rohim yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Abdul Rohim, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya baik, Yasmin, dari Pati, Jawa Tengah, saya kabarkan bahwa memasuki hari ke-8, yaitu hari Rabu ini, hari Kamis ini, hari ke-8 di banjir di Pati, Jawa Tengah, belum ada tanda-tanda surut. Ini merupakan banjir yang kedua setelah pada akhir bulan Desember lalu sampai bulan Februari kemarin banjir juga merendam puluhan desa yang ada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo. Pada 1 minggu yang lalu banjir kembali merendam desa-desa yang ada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo. Banjir yang kedua ini disebabkan karena memang intensitas hujan yang tinggi minggu lalu, tepatnya hari Rabu dan Kamis, sehingga membuat desa-desa yang ada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo ini kembali terendam banjir yang kedua. Data dari BPBD Kabupaten Pati, ada 48 desa yang tersebar di 9 kecamatan saat ini masih terendam banjir. Meluasnya banjir atau belum surutnya banjir di Kabupaten Pati ini membuat Pemkab Pati menetapkan tanggap darurat bencana dari sebelumnya siaga bencana mulai tanggal 4 Maret kemarin sampai 18 Maret nanti. Ini dikarenakan memang meluasnya cakupan wilayah yang banjir yang ada di Kabupaten Pati. Selain itu juga untuk pengguna dengan penetapan tanggap darurat bencana ini, Pemkab Pati bisa menggunakan anggaran praduga untuk memenuhi penanganan banjir atau memenuhi kebutuhan logistik para korban banjir ini. Demikian Yasmin. Ya Abdul, artinya apa upaya dari Pemkot ataupun Pemprov dalam menangani banjir ini Abdul, mengingat banjir ini sudah bertahan selama kurang lebih sepekan? Ya baik, memang cakupan banjir yang begitu luas di Pati ini membuat Pemkot sedikit kewalahan karena memang ini banjir yang kedua. Jadi upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mendirikan dapur umum yang beberapa hari ini sudah berdiri di Kelenteng Ibio Pati, dan juga ke depan akan dibuka lagi posko dapur umum di Binsos dan juga BPBD. Memang banjir di Pati ini merupakan suatu langganan banjir di daerah-daerah yang ada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo ini, selain karena memang pendangkalan sungai yang ada di Sungai Silugonggo, juga faktor air pasang laut yang memperparah banjir di Pati ini. Upaya untuk pompanisasi atau mungkin membuang air banjir ini memang tidak bisa karena memang di sepanjang aliran sungai ini memang semua tergenang banjir. Jadi upaya memang menyiapkan logistik bagi warga korban banjir gitu. Demikian. Ya Abdul, bisakah Anda gambarkan bagaimana situasi dari warga yang mengungsi saat ini? Ya baik, beberapa ratusan warga memang sudah mengungsi, terbanyak di Kecamatan Juwana ada sekitar 800-an warga, terbanyak di Desa Doropayu ada sekitar 600-an warga yang mengungsi. Mereka tersebar di 4 titik pengungsian. Memang mereka selama ini memang mengeluh
mulai kekurangan logistik karena memang selama ini yang mereka dapatkan logistik makan sehari gitu. Cuma untuk kebutuhan lain mungkin sembako, mungkin untuk sabun, perlengkapan anak dan juga perlengkapan untuk ibu-ibu ini memang mereka membutuhkan sekali karena memang ini banjir ini praktis kalau dihitung ini sudah 3 bulan sejak Desember gitu dan kemarin di pertengahan Februari sempat surut beberapa hari dan kembali datang banjir. Jadi praktis warga memulai kekurangan logistik karena memang mereka juga tidak bisa bekerja sehari-hari karena areal persawahan yang punya usaha warung juga terganggu karena memang untuk akses keluar masuk desa memang di sejumlah titik itu memang harus menggunakan perahu. Jadi warga saat ini memang membutuhkan bantuan logistik. Demikian. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga sekitar, Abdul? Apakah sudah berangsur normal? Ya, memang di sejumlah titik memang ada yang sudah mulai surut, seperti di Minto Basuki sudah mulai surut. Namun di beberapa titik, terutama di daerah Juwana, itu memang kedalaman masih tinggi. Jadi warga juga masih mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Di daerah Jagenan juga masih dalam akses keluar masuk desanya sehingga warga untuk beraktivitas sehari-hari harus menggunakan perahu karena memang di jalan itu ketinggian air bisa 1 meter lebih. Jadi warga juga harus menggunakan perahu untuk keluar masuk desa baik untuk sekolah, bekerja maupun aktivitas lainnya sehari-hari. Demikian Yasmin. Baik, terima kasih Abdul Rahim mengabarkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Abdul.